meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan, amal soleh kita, dan untuk meningkatkan thalabul ilmi kita, di antaranya adalah melalui program pembelajaran tahsin Al-Quran pada pagi ini. Pagi ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan dan penguasaan 7 jurus ya dalam metode Maqdis untuk memperbaiki, meningkatkan dalam bacaan Al-Quran kita. Saya tampilkan dulu materinya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita masuk ke perkenalan ya, mengenal 7 jurus metode Maqdis. Sekarang kita akan coba mempelajari jurus demi jurus dan kita kuasai bersama. Dengan menguasai 7 jurus ini diharapkan bisa berdampak terhadap perubahan, perbaikan dalam cara membaca Al-Quran kita. Ya, sebelum kita bahas jurus demi jurus pada pagi ini, kita awali dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Saya minta kesediaan peserta atas nama siapa ini? Antoni Dodo. Coba masuk. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin saya meminta Bapak untuk membaca pada pagi ini? Sebentar saya cari mushaf. Saya baca dari layar atau? Mau saya tampilkan? Oh, baik, Pak. Nah. Waduh, malah mati. Sebentar, Pak. Malah mati monitornya. Bentar, Pak. Maaf, gangguan. Aduh. Bentar, saya pindah HP. Mati mendadak. Aduh. Posisi on lagi. Monitornya sering masalah. Sebentar. Saya pindah kelas. Saya pindah HP. Bapak, saya cari dulu ayatnya. Ya, sudah dapat nih. Bentar, Pak, saya join pakai HP dulu, Pak. Saya ulang join pakai HP karena tadi saya pakai nomor. Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashyun walladzina hum anil ridun walladzina hum lil zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa'inahum ghairu malumin famman ibtagha wara adzalika fa'ulaika adun walladzina hum illa ma
وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Ya cukup Pak, terima kasih. Barakallahu fikum Pak Anto. Sekarang saya mohon kesediaan dari perwakilan dari perempuan, silakan yang mau baca. Siapa yang mewakili perempuan? Ayo. Langsung masuk saja. Siapa? Halo? Yang mau coba baca, mewakili peserta perempuan siapa? Langsung saja dibuka mic-nya. Siapa? Qad aflahal Dari a'udzu. A'udzu billahi. Saya boleh atau udah ada? Ya silakan. Dengan siapa ini? Bu Dengan Lina? Lina. Ya silakan. Silakan Teh. Ayat 1. Ya, diulang lagi. Dari a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim Sholawat. walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ayat kan? Ulaika. Lanjutkan. Dikit lagi. Ayat berapa sih? 10. Ulaika. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Teh Lina. Barakallahu fikum. Sama-sama. Ya. Baik, sudah terwakili ya untuk peserta dari Ikhwan dan Awad. Sekarang kita akan langsung ke pembahasan inti. Pagi ini kita akan coba memulai mempelajari dan memperbaiki cara membaca panjang. Ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa yang namanya huruf ya, yang namanya huruf Al-Qur'an ditinjau dari panjang pendek terbagi dua. Ada huruf pendek dan ada huruf panjang. Ya. Dari mulai kita membuka halaman pertama dalam mushaf Al-Qur'an, dari mulai surat Al-Fatihah
sampai surat An-Nas pasti kita akan ketemu dengan dua jenis huruf ini. Kadang kita membaca huruf pendek dan kadang kita membaca huruf panjang. Termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran yaitu tertukar panjang pendek. Yang harusnya pendek dibaca panjang atau sebaliknya yang panjang dibaca pendek. Oleh karena itu panjang pendek adalah termasuk salah satu materi yang harus kita pelajari, harus kita latih, dan harus kita biasakan ketika tilawah Al-Quran. Kita harus berusaha supaya disiplin dalam membaca huruf. Membaca huruf pendek ya harus pendek, panjang baca panjang. Berikutnya, ketika kita ketemu dengan huruf panjang, maka lama panjangnya tidak boleh asal. Tidak boleh asal panjang, tidak boleh asal bunyi. Karena membaca huruf panjang dalam ilmu tajwid sudah diatur ukuran panjangnya. Tidak boleh asal panjang, tidak boleh kumaha ain. Ya, kalau dalam istilah Sunda tidak perlu digunakan ya, kumaha ain berarti kumaha urang. Membaca Al-Quran tidak boleh kumaha ain, ya tidak boleh asal membaca, tapi kita harus tunduk, patuh, taat, ikuti aturan membacanya, ya aturan tajwidnya. Ketika kita ketemu dengan huruf panjang, maka ringkasnya membaca panjang itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama ada huruf panjang yang cukup dibaca 2 harokat. Ya, ini adalah ukuran terpendek, yaitu membaca panjang dengan ukuran yang singkat 2 harokat. Berikutnya ada juga huruf panjang yang lama bacaannya harus mencapai ukuran maksimal. Dalam tajwid ukuran maksimal membaca panjang itu adalah 6 harokat kurang lebih. Dan berikutnya ada juga huruf panjang yang lama panjangnya itu posisinya berada di tengah-tengah. Dibandingkan dengan 2 harokat dia lebih panjang, namun dibandingkan dengan 6 harokat dia lebih pendek. Ya, kalau kita kasih angka berarti kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Nah, inilah ukuran ya. Ukuran membaca panjang. Membaca panjang atau dikenal dengan istilah membaca bacaan mad. Ya. Jadi sekali lagi, dalam setiap halaman Al-Quran pasti kita ketemu dengan huruf pendek dan panjang. Ketika kita berhadapan dengan huruf panjang, maka ingat lama panjangnya itu sudah ada ketentuan baku. Tidak boleh asal dipanjangkan. Ada huruf panjang yang cukup dibaca 2 harokat saja. Disebut asli atau qasr, ya. Atau qasr. Ada juga bacaan panjang yang maksimal lama panjangnya yang disebut dengan tul ya. Atau isba. Ya. Ini istilahnya. Ada yang qasr atau asli, berarti huruf panjang yang cukup dibaca 2 harokat. Ada juga yang tul isba, huruf-huruf panjang yang mesti dibaca panjang dengan maksimal 6 harokat. Ada juga yang pertengahan disebut dengan tawassut. Nah, tawassut. Nah, inilah ukuran yang akan terus berulang-ulang ketika kita membaca huruf panjang dalam Al-Quran. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4. Terus aja mutar seperti itu.
Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca panjang adalah sering tertukar ukuran. Kalau di sinetron ada judul Putri yang tertukar, kalau ini adalah ukuran yang tertukar, mad yang tertukar. Yaitu yang harusnya 2, malah dibaca tawasud 4 harokat. Yang harusnya 4, malah dibaca 2. Contoh kesalahan yang dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengucapan bismillah barusan kita melakukan kesalahan yaitu berupa tertukar ukuran. Bismillahirrahmanirrahim harusnya sama. Bismillahirrahmanirrahim harusnya sama. Namun barusan tertukar. Yang 2 jadi 4. Atau sebaliknya yang harusnya 4 jadi 2. Contohnya Idza jaa nasrullahi wal fath. Dibaca Idza jaa nasru. Idza jaa nasrullahi. Jaa nasrullahi. Ja-nya disamakan dengan yang 2 harokat. Nah, itu adalah contoh-contoh kesalahan berdasarkan pengalaman dalam membaca panjang, yaitu terjadinya perubahan atau tertukar ukuran dalam membaca panjang yang harusnya 2 jadi 4 atau sebaliknya yang 4 jadi 2. Berarti penting kita mempelajari berbagai ukuran membaca panjang ini supaya nanti pada prakteknya ketika kita tilawah apalagi dalam sholat kita tidak tertukar ukuran. Kita mulai membedah yang 2 harokat dulu. Ya, kita mulai. Kita bisa mengetahui mana 2, mana 4, mana 6 harokat dari tandanya. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tanda-tanda baca yang sudah disimpan diletakkan oleh para ulama. Ya. Sekarang saya tulis salah satu perwakilan huruf saja ya. Ini saya menulis huruf H. Ini huruf yang pendek tentu saja, huruf pendek. Supaya H ini bunyinya bisa berubah jadi panjang, maka ada tanda-tandanya. Ya. Ini H asalnya pendek, dia nanti akan dibaca panjang, pasti ada tandanya dalam mushaf. Kita bedah satu-satu. H asalnya pendek. Biar jadi panjang, maka harus kita tambahkan apa kira-kira? Coba saya minta peserta atas nama Chandra Adi Saputra masuk. Mana peserta atas nama Chandra? Nampaknya tidak terhubung. Saya kasih kesempatan kepada yang lain. Esa, coba masuk. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Siapa ini Esa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita murojaah aja ya. Iya, Saling Pak. mengingatkan. Ini H kan asalnya pendek. Biar jadi panjang, tambahkan apa kira-kira Esa? Ditambahkan alif ya Pak ya, alif berdiri ya. Saya tulis. Alif yang gimana? Alif yang berdiri, yang tegak. Alif yang berdiri, saya tulis. Yang gini maksudnya? Iya Pak, betul. Iya, betul. Jadi panjang. Selain pakai alif berdiri, H yang asalnya pendek biar jadi panjang 2 harokat, tambahkan apa lagi? Jadi panjang tambah 2 harokat. H kan asalnya pendek. Iya, betul. Dia berubah Ustaz. jadi panjang apabila 1 ditambahkan alif
di atasnya, alif kecil. Yang kedua ditambahkan apa lagi? Ha biar jadi panjang. Ditambahkan apa ya Ustaz? Namanya saya lupa. Itu Nggak usah nama, nggak apa usah namanya? namanya. Kodenya apa? Kodenya dikasih kode apa biar jadi panjang? Ini yang apa yang bentuknya kayak lam itu Pak, yang nyambung hurufnya ke H-nya sesudah Oh, alif. huruf A. Alif. Iya sama bukan Pak? Alif Alif. aja gini. Nah, iya betul Ustaz. ya, alif. Jadi ha dibaca panjang 2 harokat. Selain pakai alif kecil di atas, juga pakai alif yang besar. Nah, Ya. seperti ini ya. Iya betul. 2. Yang ketiga, coba sebutkan lagi, Esa. H asalnya pendek. Biar jadi panjang harus tambahkan tanda apa? Maaf Ustaz, saya tahunya sampai ini aja. Ini, baik. Iya. Ini berarti di sini ada titik-titik ya. Kita minta bantuan peserta yang lain. Terima kasih Esa. Iya, sama-sama Ustaz. Ya, ini saya minta bantuan kepada peserta atas nama Ganjar. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ganjar, kira-kira ini kita sedang merojaah, menguatkan kembali tentang tanda-tanda huruf dibaca panjang. Kita fokus sekarang huruf-huruf yang dibaca panjang 2 harokat. Saya ambil contoh ini adalah huruf H. Asalnya pendek, dibaca panjang apabila satu ditemukan tanda alif fathah berdiri di atasnya, yang kedua bertemu dengan alif. Yang ketiga kira-kira apa ya? Alif yang ini Pak, yang apa? Yang melingkar. Suaranya kurang jelas. Oh, alif yang melingkar Pak. Alif yang melingkar kayak apa? Huruf apa? Yang gimana ya? Kayak huruf apa melingkarnya? S. Kayak huruf S. Oh, yang gini. Iya, yang bentuknya. Ya, jadi gambarnya gambar huruf ya, ya. Alif yang bergambar huruf ya. Iya betul. Jadi ini contoh yang ketiga. Tanda yang ketiga, H dibaca panjang apabila dipertemukan dengan alif yang bergambar huruf ya. Namanya ini disebut dalam bahasa Arab alif maksuroh namanya. Kalau di Sunda istilahnya alif bingkeng. Berarti dengan adanya kasus ini yang namanya huruf alif dalam huruf hijaiyah itu ada 2. Ada yang lurus ya. Berarti tulisannya lurus. Ada yang bengkok. Ya, yaitu yang gambarnya seperti huruf ya. Ada alif lurus, ada alif bengkok. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagaimana cara membedakan ini alif bengkok dan huruf ya? Caranya gini. Jadi kalau kita menemukan huruf ini dalam bahasa Arab berarti bisa 2. Bisa kita sebut alif, bisa kita sebut ya. Cara membedakannya adalah perhatikan baris huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya berbaris berbunyi I, maka ini adalah huruf ya. Tapi kalau sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, berbunyi A, maka sebutlah alif. Nah, begitulah cara membedakan gambar yang sama. Ini gambar-gambar antara alif bengkok dan ya kan sama gambarnya. Nah, untuk menentukan apakah yang kita baca ini ya atau alif, harus lihat baris sebelumnya. Apabila sebelumnya berharokat kasroh, berbunyi I, maka sebutlah ya. Tapi kalau sebelumnya berharokat fathah, maka sebutlah alif. Ya, betul. Jadi kesimpulannya, ya terima kasih Kang Ganjar. Kesimpulannya, tanda-tanda huruf
untuk huruf yang berharokat fathah, ya huruf apapun yang berharokat fathah, tadi kita ngambilnya huruf H kan? Dia dipanjangkan oleh 3, ya, dipanjangkan oleh 3 tanda. Oleh fathah berdiri, oleh alif lurus dan alif bengkok. Maka H yang asalnya pendek berubah jadi panjang. Lamanya yang pokok ambil 2 harokat. Ya, semua tanda panjang pada asalnya 2 harokat. Jangan berani ngambil lebih dari 2 harokat. Sekarang kita ganti, pindahkan barisnya dari H jadi Hi. Ini adalah huruf pendek. Hi biar jadi yang asalnya pendek, biar jadi panjang, maka harus ditambahkan beberapa tanda. Coba sebutkan Teh Lia, coba masuk dulu Teh Lia. Ya Ustaz. Kira-kira Hi ini kan pendek, biar jadi panjang harus ditambahkan apa Teh? Ya Ustaz. Ianya hidup atau mati? Harus lengkap. Mati Ustaz. Iya. Ditambahkan ya, jadi ya mati jadi panjang. Selain pakai ya mati, pakai apa lagi Hi biar jadi panjang Teh? Alif. Alif di mana? Alif di depan H Ustaz. Alif di depan H. Alif di depan H, lihat. Ini tidak jadi panjang karena alif itu dia bertugas memanjangkan huruf yang berharokat fathah. Kalau untuk kasroh berarti bukan pasangannya. Jangan pakai alif. Pakai apa kira-kira? Iya Ustaz. Ya ini udah Lagi. ya Mas. Oh udah. Ya, udah ya. Wow. Pakai wau kita coba tulis hi ditambah wau bunyinya jadi hiu, tidak jadi panjang Teh. Bukan pasangannya wau. Iya. Apalagi apa? Lupa lagi? Tahunya ya aja Ustaz. Baik, kita minta bantuan peserta yang lain. Terima kasih Teh. Iya sama-sama Ustaz. Ada peserta atas nama Nadila. Masuk Nadila. Ya Ustaz. Mana? Ya, Teh, silakan dilengkapi. Hi kan asalnya pendek. Dia berubah jadi panjang apabila satu bertemu ya sukun. Yang kedua apabila bertanda Kalau kayak tanda alif berdiri di bawah itu ada nggak Ustaz? oh, iya, bukan alif berdiri, kalau di bawah berarti kasroh berdiri. Iya, kasrah berdiri gitu maksudnya. Yang Iya, kecil. betul. Ya kayak gitu. Betul. Oke. Maka Oh ya. hi yang asalnya pendek apabila bertemu ya sukun atau kasroh berdiri di bawahnya, maka bunyinya berubah jadi panjang 2 harokat. Sudah selesai. Kalau yang H ada 3 pemanjangnya, kalau Hi ada 2. Sekarang kita ganti bunyinya jadi Hu. Ini asalnya pendek. Kalau kita ingin merubah bunyinya jadi panjang, kira-kira ditambahkan apa? Silakan masuk Teh Rani. Teh Rani, mangga. Baik, namanya tidak terhubung. Saya kasih kesempatan kepada peserta atas nama Reza. Reza Habibi. Kang Reza. Baik, tidak terhubung. Saya kasih kesempatan kepada peserta atas nama Silviani. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Silviani? Iya. Ya, silakan Teh dilengkapi. Hu asalnya kan pendek. Biar jadi panjang harus ditambahkan apa ya kira-kira? Wawu sukun Ustaz. Wawu sukun, saya tulis. Iya, betul. Selain pakai wawu sukun, hu biar jadi panjang tambahkan apa?
Hanya itu Ustadz. Nah, Yang iya. hanya itu. Baik, terima kasih Teh. Oh iya, Kita sama-sama. coba minta bantuan kepada peserta yang lain untuk melengkapi. Peserta atas nama Wiwin, masuk. Teh Wiwin, masuk. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, lengkapi silakan nih. Ini hu asalnya kan pendek. Dia berubah jadi panjang bunyinya apabila satu dipertemukan, disambung dengan wau sukun. Tanda yang lainnya kira-kira apa Teh? Huruf domah kebalik. Huruf Oh, domah. domah. Domah kebalik. Iya, betul. Maka hu yang asalnya pendek ketika bertemu dengan waw sukun atau di atasnya diberi tanda domah terbalik, maka bunyinya berubah jadi panjang 2 harokat. Nah, ini kesimpulannya ya. Sudah kita bedah. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sampai Hatam, huruf-huruf pendek dan panjang sudah kelihatan perbedaannya. Perbedaannya, kalau huruf pendek, dia tidak ada tambahan apapun, baik huruf ataupun tanda. Tanda panjang atau huruf panjang. Tapi huruf-huruf yang panjang, kemungkinan itu ada yang dipanjangkan oleh huruf, ada yang oleh alif, ada yang oleh ya, huruf ya sukun, dan ada juga oleh waw sukun atau alif bengkok. Ada juga huruf panjang, kita mengetahuinya karena disimpan tanda panjang, kode panjang, baik di atasnya atau di bawahnya, seperti alif kecil, fathah berdiri, ya, atau kasroh berdiri, dan domah terbalik. Apabila sudah nampak terlihat dalam tulisan tanda-tanda huruf panjang, maka huruf yang pendek bunyinya berubah jadi panjang dan lamanya cukup 2 harokat saja. Sekarang kita bahas maksud atau makna pengertian dari 2 harokat. Ya. 2 harokat menurut para ulama ahli tajwid, yang dimaksud 2 harokat adalah panjangkan suara kita kurang lebih seukuran membaca 2 kali huruf yang berharokat fathah, kasroh, domah. Contoh. Ini saya tulis huruf ja panjang karena bertemu alif. Maka ja ini dibaca panjang 2 harokat yang kurang lebih bunyinya seukuran kita membaca 2 kali huruf ja. Nah, jadi panjangnya bunyi ja, ya, yang pertama itu kurang lebih sama sebanding dengan kita membaca 2 kali huruf ja. Ja, 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 ja. Begitu juga ketika kita menemukan huruf panjang ji, maka bunyinya berarti seukuran membaca 2 kali huruf ji. Dan seterusnya apabila kita menemukan huruf ju ini panjang, maka bunyinya panjangkan 2 harokat yaitu seukuran membaca 2 huruf ju. Nah, inilah makna pengertian dari 2 harokat, yaitu panjangkan suara kita seukuran membaca 2 kali huruf. Boleh ja, boleh ji, boleh ju, bebas. Ini saya ngambil huruf ja. Boleh ha, dan yang lainnya. Nah, demikian kurang lebih makna 2 harokat. Jadi panjangkan suara kita seukuran kita membaca 2 kali huruf yang berharokat. Harokatnya boleh fathah, kasroh, dan domah. Melebihi dari pengucapan 2 huruf berarti kepanjangan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan barusan itu melebihi
kadar 2 kali huruf. Yang harusnya cukup 2 huruf, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harusnya cukup seperti itu. Tapi kalau bacaan yang barusan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepanjangan. Nah, di sini pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsin untuk memperbaiki bila mana bacaan panjang 2 harokat kita masih kepanjangan. Adapun cara membacanya biar tidak kepanjangan, metode Maqdis menawarkan jurus yang pertama. Nah, ya, metode Maqdis menawarkan jurus yang pertama, rumus yang pertama adalah rumus yang dibuat untuk membantu kita yang masih kepanjangan dalam membaca panjang 2 harokat. Ini jurusnya, rumusnya. Di ayun aja, di ayun aja, di ayun aja. Nah, kurang lebih seperti itu rumusnya, pembacaan rumusnya. Jadi rumus ini atau jurus ini dibikin untuk membantu bagi kita yang merasa masih kepanjangan dalam membaca panjang 2 harokat. Bagi akang teteh yang sudah pas, ya tidak harus mengayun. Ini rumus ini hanya untuk mendampingi yang masih kepanjangan. Kalau bacaannya sudah pas, bacaan panjang 2 harokatnya tidak wajib mengayun. Karena ini mengayun bukan kewajiban. Mengayun ini adalah hanya metode saja untuk merubah kebiasaan lama dalam membaca panjang 2 harokat yang sering kepanjangan. Di ayun aja, di ayun aja. Nah, kita coba praktekkan ya rumusnya pada contoh ayat. Ya, saya praktekkan pada surat Fatihah. Ayat yang pertama. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Contoh ayat 3. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Digabungkan jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 4. Maliki Yaumiddin. Digabung jadi Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu penerapan rumus 1, jurus 1 yang tadi sudah saya bacakan rumusnya. Di ayun aja. Nah, rumus ini, jurus ini untuk dipraktekkan pada huruf-huruf yang bertanda panjang 2 harokat. Tadi yang sudah kita bedah tanda-tandanya. Jangan dipraktekkan di sembarangan tempat. Rumus yang barusan, ya jurus yang barusan kita pelajari itu hanya dipraktekkan pada huruf-huruf panjang yang memiliki tanda-tanda 2 harokat. Nah, latihan sekarang. Di halaman 13. Wabil yaumil akhir nazzalahu ala qalbik illa ma 'allamtana fazadahumullahu marada yuhyillahul mauta khatamallahu ala qulubihim.
Kurang lebih seperti itu penerapan jurus 1, rumus 1, yaitu rumus membaca panjang 2 rakaat supaya tidak kepanjangan. Sekarang saatnya latihan. Ya, saya kasih kesempatan. Yang mau berlatih silakan. Acungkan tangannya. Ayo, ini kesempatan untuk memperbaiki cara membaca panjang, ya, membaca bacaan panjang. Siapa yang mau nyoba? Adakah di antara peserta di sini, ikhwan, akhwat, akang teteh? Baik, sudah ada peserta yang mau coba. Ada Kang Ganjar, silakan Kang. Kang Ganjar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum nampak, Kang, belum Oh jelas. iya, pakai ini apa headset? Nah, sekarang sudah agak-agak jelas. Baca kanan kiri 5 contoh. Baca contoh aja ya Pak. Ya, 5 baris. 5 baris masuk saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dipraktekkan cara berhentinya. Wabil yaumil akhir. Nazzalahu ada tanda domah terbalik, berarti huruf tersebut huruf yang pas kalau kita praktekkan rumus yang pertama ini. Nazzalahu ala. Terus ma-nya kelewat. Illa ma'allamtana. Fazada. Maronya tidak ada tanda-tanda panjang, berarti pendek. Marodo fazadahumullahu marodo. Marodo. Ya, terus. Ada tanda panjang pada huruf lam. Yuhyillahul mauta. Khatamallahu ala qulubihim. Wa idza qila lahum. Terus zahaballahu binurihim. Satu lagi. Fama rabihat tijaro, ada alifnya berarti panjang. Tijaratuhum. La taqulu, panjang pendeknya perhatikan. La taqulu. Tak
taku ada wau berarti itu ciri-ciri 2 harokat. La taku. La taqulu ra'ina Ro ada alif. Ro'ina. ra'ina. Ya, cukup Kang Ganjar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tetap semangat dan terus berlatih. Baik, Ya. Gantian. Siapa lagi yang mau berlatih? Silakan membiasakan. Ada Teh Rani, Ngacung. Teh Rani silakan Teh Rani. Latihan membaca panjang 2 harokat. Assalamualaikum Tat. Ya. Waalaikumsalam Mulai warahmatullahi dari wabarakatuh. Dari fama robihat. Disiplin membaca panjang 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. atau tertukar. Mulai, Teh Rani. Rojihat Itu tijarotuhum. bukan roji. Ya. Robi itu titik untuk huruf ba. Oh iya. Fama Ya, Robi. robihat. Fama robihat tijarotuhum. La takulu ro'ina. Ro ada alifnya, Teh. Ulama. Ro ada alifnya berarti itu ciri Ya. 2 harokat. Coba diperbaiki. 2 rokat. Coba diperbaiki. La takulu ro'ina. Nanya juga ada alif. Ulama. Naknya ada alif. Ro'ina. Harus nampakkan bunyi alifnya. Ro'ina. Iya, terus. Oke. Kullama rusiku minha. Iya. Wa utu bihi mutasyabihat. Wa yahdi bihi katsiro. Musallamatul la syiyata fiha. La syiyata, kayaknya nggak ada tanda-tanda 2 harokat. Berarti pendek saja. La syiyata fiha. Iya, ulang. Musallamatul la syiyata fiha. Wa id akhadna misaqakum wa adashiha wa basoliha. Kul hatu burhanakum wa sa'afi khorobiha. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Teh Rani. Teh Rani tinggal di mana? Apa sih? Bekasi. Jawa Timur. Teh Rani. Oh, Jawa Timur. Ya, barakallahu fik ya. Jauh, Alhamdulillah. Iya, Ya. alhamdulillah Ya. bisa bersilaturahmi. Nuhun. Ya, sami-sami. Berikutnya ada yang sudah mengacungkan tangan. Teh Nadia, silakan. Nadila. Baik Ustaz, Nadila. yang mana ya? Diulang lagi. 5 baris. Teh Nadila di mana? Tinggal di mana? Di Jogja, Tat. Jogja. Allah, jauh-jauh nih pesertanya. Ya, silakan Teh. Wa bil yaumil akhir. Nazzalahu ala qalbik. Illa ma 'allamtana. Fazadahumullahu maradha. Yuhyillahul mauta. Awas, ada tanda panjang pada huruf lam. Yuhyillahul mauta. Khatamallahu ala qulubihim. Wa idza qila lahum aminu Zahaballahu binurihim fama robihat tijaratuhum. La taqulu ra'ina
Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nadila, terima kasih sudah gabung di program ini. Berikutnya ada Teh Silviani. Silakan Teh. Coba Teh. Fama Teh, 5 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Fama robihat tijaratuhum la taqulu ra'ina kullama ruziqu minha wa utubihi mutasyabiha wa yahdi bihi katsira musallamatul la syiyata fiha wa iz akhazna mitsaqakum wa adasiha wa basoliha kul hatu buhanakum Huruf ro-nya kurang jelas. Qul hatu burhanakum wa ta'afi kharabiha. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Teh Silviani tinggal di mana? Di Tangerang, Ustadz. Tangerang. Aduh, jauh-jauh. Teh, silakan disimpulkan. Hari ini kita dapat pelajaran apa? Mengenai mat, Ustadz. Gimana? Coba ceritain. Jadi kita tuh harus apa? Jangan saat mengaji tuh jangan yang panjang dipendekin dan yang pendek dipanjangin. Harus apa ya, Ustadz? Ya harus memperhatikan panjang pendeknya itu, Ustadz. Lamanya ada berapa pilihan membaca panjang? Ada berapa tingkat? Ada 3, Ustadz. Yang paling pendek berapa harokat? 2 harokat, Ustadz. Paling panjang? Ada 6 harokat, Ustadz. Yang sedang? Ada 4 sampai 5 harokat, Ustadz. Sekarang yang 2 tandanya apa aja? Tanda-tanda 2 harokat. Tanda-tanda Ada berapa? Ada berapa tandanya? Tandanya ada yang kayak gimana ya, Ustadz? Yang tandanya fathah, yang ketika ada berapa totalnya? Tadi dihitung enggak? Yang dari H, hi, dari hu itu, Ustadz. Ada berapa semuanya? Ada 7. Nih saya tampilkan. Iya. Ya, Ustadz. Ya, ada fathah berdiri, ada alif bengkok, ada ya sukun, ada kasroh berdiri, ada wawu sukun, ada doma terbalik. Itu adalah 7 tanda bacaan panjang berapa harokat? 2 harokat. 2 harokatnya seukuran membaca berapa kali huruf? 2 kali huruf, Ustadz. Iya, betul. Nah, terima kasih sudah memberikan kesimpulan Teh Silviani di Tangerang. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Ustadz. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, hari ini kita baru mempelajari 7 tanda bacaan panjang 2 harokat. Pada pertemuan berikutnya kita akan bedah tanda-tanda bacaan panjang yang ukurannya sedang. Tadi kan sudah disampaikan oleh Teh Silviani, ada yang 2, ada yang 6, ada yang sedang. Sedang itu 4 sampai 5 harokat. Ya, apa tanda-tanda 4 dan 6 harokat? Apa harokat dalam mushaf? Apa tanda-tandanya? Dan contoh juga latihannya insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk terus belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat layak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pekan depan. Sehat-sehat semuanya. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, majelis ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Teh. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Irfan, semoga ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan, dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum saya menutup
acara pada pagi hari ini, boleh saya meminta dokumentasi dari Bapak dan Ibu semua. Jika berkenan untuk kameranya dibuka terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan dari Bapak Firdaus, Ibu Nadila, Ibu Wiwin, Bapak Chandra, Ibu Lia, Ibu Cynthia, Ibu Ima, silakan dibuka terlebih dahulu kameranya. Baik, saya mulai saja ya. Dalam kehitungan ketiga, saya mulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya perwakilan dari SRZ izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya.